Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat makanan kekinian dan simple. Ini dia makaroni skotel ala Dapur Naimah. Ini tuh makanan kekinian tapi cara buatnya mudah banget. Cuma dicampurin aja semua bahannya terus dimasak, udah gitu aja. Dan bahan-bahan yang digunakan ini juga cukup sederhana. Untuk rasanya ini enak banget, mau dimakan saat panas ataupun dingin itu rasanya tetap sama. Teksturnya juga lumer, creamy gitu, pokoknya enak banget. Resep ini cocok banget ya dijadikan ide jualan karena emang bahan-bahan yang digunakan itu cukup ekonomis dan bisa juga dijadikan ide bekal. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, di sini aku mau rebus pasta makaroninya dulu. Kita masak airnya. Ini sebelum mendidih, aku kasih sedikit garam dan juga minyak sayur supaya pastanya itu tidak lengket dan ada sedikit rasa asinnya. Lalu bisa kita tunggu hingga airnya ini mendidih. Setelah airnya mendidih, ini bisa kita masukkan 200 gram pasta makaroni. Dan makaroninya ini kita masak, kita diamkan seperti ini sampai matang. Nah, ini setelah mendidih dan tingkat kematangannya udah pas. Di sini aku sengaja ya ngerebusnya itu nggak terlalu lembek banget, jadi masih agak setengah mateng, masih agak keras. Biar nanti hasil akhir makaroni skotelnya itu nggak kelembekan. Kalau udah makaroninya bisa kita angkat, kita tiriskan dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan 450 gram susu cair full cream. Kemudian bisa kita masukkan 2 butir telur fresh ke dalam susunya. Kemudian kedua bahan ini bisa kita aduk hingga benar-benar rata dan pastikan kuning telurnya itu tercampur ya. Kalau sudah tercampur seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan buat isian atau adonan makaroni skotelnya. Di sini sudah aku siapkan wajan dan bisa kita berikan sedikit margarin, lalu diamkan sampai margarinnya itu meleleh. Penggunaan margarinnya secukupnya aja ya. Kalau margarinnya udah meleleh sempurna, lanjut ini bisa kita masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah aku potong dadu kayak gini. Lalu kita masak sampai bawang bombaynya itu agak layu dan harum. Setelah agak layu, selanjutnya kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini kita campurkan lagi, kita masak hingga benar-benar harum. Setelah benar-benar harum, ini lanjut aku masukkan potongan sosis ayam. Di sini aku pakai sekitar 5 buah ya. Dan ini bisa juga diganti kalau kalian mau pakai daging ayam cincang. Lalu campurkan dan masak sebentar sosisnya. Kalau sosisnya udah mulai matang, ini bisa kita kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Ini diaduk cepat ya, jangan sampai terigunya gosong. Ini kita masak sampai terigunya matang atau sampai tidak berbau tepung lagi. Benar-benar pastikan ya dimasak sampai tepungnya itu matang. Kalau udah, lanjut bisa kita masukkan campuran susu dan telur tadi. Ini masih pakai api kecil ya. Lalu kita aduk dan sambil kita aduk, ini bisa kita masukkan perbumbuannya. Masukkan 1 sendok teh garam, kurang lebih 1,5 sendok teh lada bubuk dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Ini bisa kita aduk dulu. Dan di sini aku tambahkan juga dengan parutan biji pala atau bisa juga pakai pala bubuk ya.
Dan ini opsional aja, kalau kalian gak suka bisa di skip. Kita aduk lagi sampai rata, dan kalau udah bisa kita masukkan pasta makaroninya dan juga masukkan 100 gram keju cheddar parut. Kemudian bisa kita aduk hingga keju dan makaroninya tercampur rata dengan bumbu creamy-nya. Lalu jangan lupa dites rasa ya. Dan terakhir aku tambahkan dengan oregano kering. Lalu ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah rata, bisa kita matikan kompornya dan isian makaroni skotelnya sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini sudah aku siapkan aluminium foil cupnya. Untuk ukuran ini aku pakai persegi yang kecil. Lalu bisa kita masukkan isian makaroni skotelnya ke dalam wadah kayak gini. Dimasukkan sampai penuh ya. Kita lakukan sampai semua cupnya terisi. Lalu di atasnya kita tambahkan saus bolognese, kita berikan sampai permukaannya tertutupi. Lakukan sampai cup yang terakhir. Lanjut aku tambahkan dengan keju mozzarella, bisa juga pakai keju quick melt ya. Berikan agak banyak biar hasilnya lumer banget. Dan terakhir aku kasih taburan parsley kering. Berikan di semua makaroni skotelnya. Ini untuk satu resep dengan ukuran cup seperti ini, hasilnya jadi 17 buah ya. Nah, kalau sudah berarti ini udah siap kita panggang. Sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 7-10 menit. Lalu bisa kita panggang, taruh di rak tengah, atur suhu di 160-175 derajat Celcius. Api atas bawah, dan kita panggang selama kurang lebih 25-30 menit, atau bisa disesuaikan aja dengan oven yang kalian gunakan. Nah, ini setelah sudah 15 menit dipanggang, bisa dilihat ya kejunya itu udah mulai meleleh. Ini dia makaroni skotelnya udah selesai dipanggang, tuh bisa dilihat ya warnanya cantik banget. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Makaroni skotel ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya mudah banget, menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana. Rasanya juga enak banget, gurih creamy gitu, nggak keasinan, pokoknya rasanya pas banget. Dan ini pas baru banget dikeluarin dari oven tuh wanginya harum banget. Satu resep makaroni skotel ini jadinya kurang lebih 17 buah dengan ukuran cupnya yang seperti ini ya. Dan resep ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Ini sebenarnya aku pakai cup yang udah ada tutupnya, itu udah pas banget kalau mau dijadikan kemasan untuk dijual, tinggal ditambahin dengan stiker aja biar lebih menarik. Dan pastinya cocok juga untuk dijadikan ide bekal. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.